salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Julisar SE, AK, MMCA Serda, selaku dosen teknologi dan sistem informasi, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami kasihi, dan siapapun yang menonton video ini. Kami kelompok 6 jurusan akuntansi Trisakti School of Management dari kelas TSIK, pada hari ini akan menyampaikan hasil penelitian kami dari jurnal yang telah kami susun dengan judul Pengaplikasian Customer Relationship Management terhadap kemajuan bisnis e-commerce Tokopedia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Galio Nathanael dengan NIM 2022-50302. Nama saya Tridardo dengan NIM 2022503229. Nama saya Niko Alexius dengan NIM 2022-50338. Dan saya Hendra Nugroho dengan NIM 2022-50391. Tokopedia adalah salah satu marketplace yang berbasis digital atau e-commerce dengan model atau jenis C2C atau consumer to consumer asal Indonesia yang banyak digunakan oleh masyarakat. Tokopedia pada pembuatannya memiliki tujuan untuk pemerataan ekonomi secara digital. Sejak resmi diluncurkan, Tokopedia telah menjadi salah satu perusahaan internet dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Kesuksesan Tokopedia tersebut dan perkembangannya bukan semata-mata karena keberuntungan, tetapi tentunya melewati berbagai faktor dan pertimbangan yang diilhamkan dari pemikiran sang pemilik bisnis untuk mengakomodir kebutuhan dan kenyamanan para pengguna. Salah satu fokus yang dapat dipertimbangkan guna menjaga kenyamanan tersebut adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pengguna merupakan suatu hal yang penting guna menjaga sebuah bisnis untuk tetap berjalan. Tanpa perhatian kepada kepuasan pengguna tersebut, maka suatu bisnis bisa saja akan gulung tikar karena para pengguna pada akhirnya akan pergi. Maka dari itu, sebuah bisnis harus bisa memenuhi ekspektasi pengguna dengan kinerja yang memadai. Jika kinerja melebihi harapan, maka pengguna akan puas dan senang. Sebaliknya, jika kinerja tidak memenuhi harapan, pengguna akan kecewa dan mungkin tidak berpikir untuk kembali lagi. Salah satu fokus atau sektor yang bisa didalami guna memenuhi dan mengukur kepuasan pengguna tersebut adalah Customer Relationship Management. Dengan latar belakang tersebut, kami sebagai penulis memilih topik untuk melihat apakah ada korelasi antara Customer Relationship Management dan kemajuan bisnis e-commerce Tokopedia. Dengan memfokuskan penelitian kepada bisnis Tokopedia, kami sebagai penulis akan mempelajari dan mengkaji pengaplikasian Customer Relationship Management pada majunya bisnis e-commerce Tokopedia di Indonesia. Oleh karena itu, kami sebagai penulis mengangkat judul yang telah disebutkan sebelumnya. Oke, yang pertama, apa itu bisnis? Menurut Huggins and Capper, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Sementara itu, menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa dan dibuat untuk mendapatkan laba. Maka dari itu, kedua sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian bisnis adalah suatu kegiatan organisir untuk menyediakan, menghasilkan, dan menjual produk berupa barang atau jasa untuk mendapatkan laba atau keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Boleh di next. Kemudian ada jenis-jenis bisnis. Jenis-jenis bisnis yang pertama yaitu berdasarkan kegiatannya. Yang pertama, bisnis agraris. Bisnis agraris adalah aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lainnya. Yang kedua, bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif adalah aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang pertambangan dengan cara menggali atau mengeruk bahan-bahan tambang seperti batu bara, besi, tembaga, minyak, gas bumi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bisnis jasa. Bisnis jasa adalah aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang jasa yang menghasilkan produk seperti pariwisata, asuransi, pendidikan, konsultan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian terakhir itu adalah bisnis industri. Bisnis industri adalah aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang manufaktur, seperti industri pesawat terbang, industri pengolahan kertas, logam, dan sebagainya.
Sementara itu, berdasarkan kegunaannya, bisnis dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, kegunaan bentuk atau form utility. Kegunaan bentuk adalah kegiatan perusahaan bisnis yang melakukan perubahan dan mengolah suatu benda menjadi bentuk yang berbeda dari bentuk asalnya, sehingga dapat mempunyai manfaat lebih bagi konsumen. Contohnya seperti perusahaan mebel, restoran, perusahaan roti, garmen, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada kegunaan tempat atau place utility. Kegunaan tempat adalah kegiatan perusahaan bisnis yang melakukan pemindahan suatu benda dari suatu tempat atau lokasi ke tempat lainnya, sehingga benda tersebut mempunyai manfaat lebih. Contohnya seperti perusahaan transportasi. Yang ketiga ada kegunaan waktu atau time utility. Kegunaan waktu merupakan kegiatan perusahaan bisnis yang menyimpan produk dengan tujuan jika produk yang dikeluarkan kurang mempunyai manfaat bagi konsumen. Sehingga produk tersebut akan disimpan dan dikeluarkan kembali saat sudah mempunyai manfaat bagi konsumen. Contohnya seperti warehouse di pelabuhan, bulog, dan lainnya. Yang terakhir ada kegunaan kepemilikan atau possession utility. Kegunaan kepemilikan merupakan kegiatan perusahaan bisnis yang menciptakan atau menghasilkan dan memenuhi kegunaan terhadap produk atau layanan jasa yang dimilikinya. Contohnya adalah perdagangan, pertokoan, dan lainnya. Selanjutnya, tujuan bisnis. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui pengadaan produk atau jasa. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan usaha secara kontinu. Yang ketiga, mengatasi risiko yang akan timbul. Misalnya seperti dengan mengalihkan risiko ke lembaga asuransi, penyimpanan surat berharga melalui jasa perbankan, dan lain sebagainya. Kemudian, sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Yang kelima, memberikan kesejahteraan bagi para pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keenam, membuka lapangan pekerjaan. 7, mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang kedelapan, memperlihatkan dan menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka waktu panjang. Dan yang terakhir yaitu memperlihatkan prestise dan prestasi perusahaan pada masyarakat. Selanjutnya ada pengertian e-commerce. Menurut R. Kelly, Rayner, dan Brad Price pada buku Introduction to Information System, e-commerce adalah sebuah proses membeli, menjual, mentransfer, atau menukar produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Sementara, menurut Kalakota dan Winston, e-commerce adalah aktivitas belanja online yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, dan transaksinya diselesaikan dengan cara transfer digital. Dari kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah saluran digital yang dapat diakses secara online oleh siapa saja dengan jaringan internet untuk melakukan aktivitas bisnis, baik membeli, menjual, mentransfer, atau menukar produk, layanan, atau informasi. Selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, B2C atau Business to Consumer. Bisnis B2C menjual langsung ke konsumen akhir. Apapun yang Anda beli di toko online sebagai konsumen, sebagai contoh, lemari pakaian dan perlengkapan rumah tangga, hingga hiburan yang dibeli merupakan contoh dari transaksi B2C. Proses pengambilan keputusan untuk pembelian B2C jauh lebih singkat daripada pembelian business to business atau B2B, terutama untuk barang-barang yang bernilai lebih rendah. Karena siklus penjualan yang lebih pendek ini, bisnis B2C biasanya menghabiskan lebih sedikit uang untuk melakukan pemasaran penjualan, namun B2C memiliki rata-rata pesanan yang lebih rendah dan pesanan berulang yang lebih sedikit daripada rekan-rekan B2B mereka. Kemudian yang kedua adalah B2B atau business to business. Dalam model bisnis B2B, bisnis menjual produk atau layanannya ke bisnis lain. Terkadang, pembeli adalah konsumen akhir, tetapi seringkali pembeli menjual kembali kepada konsumen. Transaksi B2B umumnya memiliki siklus penjualan yang lebih lama, tetapi nilai pesanan yang lebih tinggi dan pembelian yang lebih berulang. Inovator B2B baru-baru ini telah membuat tempat untuk diri mereka sendiri, dengan mengganti katalog dan lembar pesanan dengan etalase e-commerce dan meningkatkan penargetan di pasar khusus. Kemudian yang ketiga ada B2B2C atau Business to Consumer. B2B2C adalah singkatan dari Business to Consumer. Ini adalah model bisnis di mana perusahaan menjual produk atau layanannya dalam kemitraan dengan organisasi lain kepada pelanggan akhir. Ini berbeda dengan perusahaan yang memberi label baru pada suatu produk, di mana
Sebuah perusahaan mengubah merek atau suatu item dan menyajikan sebuah produk sebagai pemiliknya. Pelanggan akhir memahami dan tahu bahwa mereka membeli produk atau menggunakan layanan dari perusahaan asli. Yang keempat ada B2G atau Business to Government. Business to Government adalah model e-commerce di mana sebuah perusahaan melakukan bisnis dengan menjual dan memasarkan produknya ke entitas pemerintah atau administrasi publik, baik lokal, kabupaten, negara bagian, atau federal. Model ini bergantung pada keberhasilan penawaran kontrak pemerintah. Sebuah lembaga pemerintah biasanya akan mengajukan pemerintahan proposal atau RFP dan bisnis e-commerce yang harus menawar proyek-proyek ini. Kemudian yang kelima adalah C2B atau Consumer to Business. Bisnis C2B memungkinkan individu untuk menjual barang dan jasa kepada perusahaan. Dalam model e-commerce ini, sebuah situs mungkin memungkinkan pelanggan untuk memposting pekerjaan yang ingin mereka selesaikan dan memiliki tawaran bisnis untuk peluang tersebut. Contoh layanan pemasaran afiliasi juga akan dianggap sebagai C2B. Keunggulan kompetitif model e-commerce C2B adalah dalam penetapan harga barang dan jasa. Pendekatan ini memberi konsumen kekuatan untuk menyebutkan harga mereka atau membuat bisnis bersaing secara langsung untuk memenuhi kebutuhan mereka. Banyak bisnis baru-baru ini telah menggunakan model ini secara kreatif untuk menghubungkan perusahaan dengan influencer media sosial untuk memasarkan produk mereka. Kemudian yang keenam ada D2C atau Direct to Consumer. Bisnis langsung ke konsumen menjual produknya sendiri langsung ke pelanggan akhirnya, tanpa bantuan grosir pihak ketiga atau pengecer online. Berbeda dengan model bisnis lain, seperti B2B2C, tidak ada perantara antara konsumen dan bisnis. Kemudian yang terakhir ada C2C atau Consumer to Consumer. Ini terkadang disebut sebagai pasar online yang menghubungkan konsumen untuk bertukar barang dan jasa dan biasanya menghasilkan uang dengan membebankan biaya transaksi atau daftar. Bisnis C2C mendapatkan manfaat dari pertumbuhan yang didorong sendiri oleh pembeli dan penjual yang termotivasi, tetapi menghadapi tantangan utama dalam kontrol kualitas dan pemeliharaan teknologi. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam e-commerce. Yang pertama, customer. Customer merupakan para pengguna internet yang dapat dijadikan sebagai target pasar yang potensial untuk diberikan penawaran berupa produk, jasa, atau informasi oleh para penjual. Yang kedua adalah penjual. Penjual merupakan pihak yang menawarkan produk, jasa, atau informasi kepada para customer, baik individu maupun organisasi. Proses penjualan dapat dilakukan secara langsung melalui website yang dimiliki oleh penjual tersebut atau melalui marketplace. Kemudian yang ketiga ada produk. Salah satu perbedaan antara e-commerce dengan traditional commerce terletak pada produk yang dijual. Pada dunia maya, penjual dapat menjual produk digital. Produk digital yang dapat dikirimkan secara langsung melalui internet. Yang keempat ada infrastruktur. Infrastruktur pasar yang menggunakan media elektronik meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan juga sistem jaringannya. Yang kelima ada front end. Front end merupakan aplikasi web yang dapat berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Beberapa proses bisnis pada front end ini antara lain seperti portal penjual, katalog elektronik, shopping cart, mesin pencari, dan payment gateway. Yang keenam ada back end. Back end merupakan aplikasi yang secara tidak langsung mendukung aplikasi front end. Semua aktivitas yang berkaitan dengan pemesanan barang, manajemen inventory, proses pembayaran, packaging, dan pengiriman barang termasuk dalam bisnis proses back end. Yang ketujuh ada intermediary. Intermediary merupakan pihak ketiga yang menjembatani antara produsen dengan konsumen. Online intermediary ini membantu menemukan pembeli dan penjual, menyediakan infrastruktur, serta membantu penjual dan pembeli dalam menyelesaikan proses transaksi. Intermediary tidak hanya perusahaan atau organisasi, tetapi juga dapat dilakukan oleh individu. Contoh intermediary misalnya seperti broker dan distributor. Yang kedelapan ada partners bisnis lain. Partners bisnis merupakan pihak selain intermediary yang melakukan kolaborasi dengan produsen. Dan yang terakhir itu adalah support service. Ada banyak support service yang saat ini berada di dunia maya, mulai dari sertifikasi dan trust service
yang menjamin keamanan sampai pada knowledge provider. Boleh di next. Kemudian ada manfaat e-commerce. Yang pertama, dapat meningkatkan pangsa pasar atau market exposure. Yang kedua, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Yang ketiga, melebarkan jangkauan bisnis atau global reach. Yang keempat, meningkatkan customer loyalty. Yang kelima, meningkatkan supply management. Yang keenam, memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi selama 24 jam sehari dari hampir setiap lokasi di mana konsumen itu berada. Kemudian, pelanggan dapat memiliki banyak pilihan barang yang ingin dibeli pada saat mengunjungi situs dan melakukan perbandingan harga dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir, pelanggan tidak perlu mengantri. Selanjutnya, apa itu Customer Relationship Management? Menurut R. Kelly Rayner dan Brad Prince pada buku Introduction to Information System, Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi organisasi yang berfokus pada pelanggan dan digerakkan oleh pelanggan. Sementara menurut Kalakota dan Robinson, Customer Relationship Management atau CRM adalah fungsi terintegrasi dari strategi pemasaran, pemesanan, dan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapat dari kepuasan pelanggan. Dari kedua sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi pemasaran, pemesanan, dan pelayanan organisasi untuk mempertahankan dan menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan organisasi melalui kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah fase-fase dalam Customer Relationship Management. Yang pertama ada acquire. Acquire akan mendapatkan pelanggan baru. Adalah upaya promosi yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh pelanggan baru dengan perencanaan yang matang dalam mengenal produk dan jasa. Dengan strategi penjualan dan layanan yang baik, maka perusahaan dapat menjadikan pelanggan yang potensial menjadi pelanggan baru seperti pemberian promo, fasilitas registrasi untuk menjadi member. Yang kedua adalah exchange, atau meningkatkan profitabilitas dari pelanggan yang telah ada. Merupakan tahapan di mana perusahaan berhasil memperoleh pelanggan baru. Perusahaan berupaya untuk meningkatkan hubungannya dengan pelanggan dengan menyediakan berbagai fitur tambahan yang menjawab kebutuhan pelanggan seperti adanya layanan call center, cross-sell, upsell, dan request order or my wish list. Yang ketiga ada retain atau mempertahankan pelanggan untuk jangka panjang. Merupakan suatu cara mempertahankan pelanggan dengan berfokus pada kemampuan adaptasi dari layanan yang diberikan pelanggan. Tahapan ini membutuhkan adanya pemahaman secara menyeluruh mengenai kebutuhan pelanggan. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam mempertahankan pelanggan seperti menyediakan fasilitas keluhan dan saran, memberikan kebijakan potongan harga untuk pelanggan yang setia atau bonus khusus misal di hari raya. Sekarang, lebih banyak perusahaan berfokus pada strategi mempertahankan pelanggan untuk jangka panjang daripada menarik pelanggan baru. Klasifikasi Customer Relationship Management. Klasifikasi aplikasi CRM dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Customer Facing Application, Customer Touching Application, dan Customer Centric Intelligence Application. Yang pertama, Customer Facing Application. Aplikasi utama pada kategori Customer Facing Application ini adalah call center berbasis web, atau dikenal dengan nama Customer Interaction Center. Adapun aplikasi-aplikasi dalam aplikasi Customer Facing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Customer Interaction Center atau CIC. CIC adalah bentuk pelayanan kepada pelanggan, di mana perusahaan menangani isu mengenai pelayanan pelanggan yang dikomunikasikan melalui berbagai saluran komunikasi. Aplikasi ini berfungsi untuk menjawab permasalahan pelanggan baik melalui karyawan perusahaan maupun layanan self-service. Kemudian yang kedua itu ada Automate Response to Email atau Autoresponder. Itu merupakan salah satu alat yang paling populer dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan secara online adalah email, karena harganya tidak mahal dan cepat. Perusahaan sering mengalami permasalahan dengan banyaknya email yang masuk.
Oleh karena itu, perusahaan dimudahkan dengan aplikasi email otomatis atau biasa dikenal dengan autoresponder. Autoresponder dapat menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelanggan. Namun, untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat lebih khusus atau yang membutuhkan interaksi antar manusia, pertanyaan tersebut akan dituliskan kepada seorang agent. Yang ketiga ada Salesforce Automation. Tenaga penjual atau sales memegang peranan yang sangat penting dalam berinteraksi dengan pelanggan. Dengan adanya otomatisasi yang dimiliki oleh tenaga penjual, maka layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan akan semakin cepat dan akurat. Aplikasi Salesforce Automation dapat memberikan dukungan bagi perusahaan dalam melakukan otomatisasi terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh para tenaga penjual, seperti mengumpulkan dan menyebarkan data. Yang keempat ada File Service Automation, yaitu adalah karyawan seperti sales representatif, merupakan karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Contoh file service misalnya teknisi dari perusahaan yang mendatangi rumah pelanggan untuk melakukan perbaikan. Menyediakan otomatisasi kepada karyawan, file service mampu meningkatkan pelayanan yang dapat diberikan kepada pelanggan. Aplikasi otomatisasi file service dapat berupa pengelolaan permintaan layanan dari pelanggan, order untuk melakukan layanan, kontrak, jadwal pelayanan, dan panggilan atau telepon dari pelanggan. Aplikasi ini menyediakan fitur perencanaan penjadwalan, pengiriman, dan pelaporan bagi karyawan file service. Kemudian, klasifikasi aplikasi yang kedua yaitu adalah Customer Touching Application. Customer Touching Application merupakan aplikasi yang bertujuan agar pelanggan dapat berinteraksi langsung dengan sistem. Adapun aplikasi-aplikasi dalam Customer Touching Application itu sebagai berikut. Yang pertama, Personalized Web Page. Beberapa perusahaan menyediakan satu tool atau yang memungkinkan bagi pelanggannya untuk menciptakan halaman web individual yang sesuai dengan selera yang ia miliki. Halaman web yang terpersonalisasi tidak hanya memungkinkan pelanggan untuk mengambil informasi dari situs milik perusahaan, namun di sisi lain perusahaan juga dapat memberikan informasi kepada pelanggan secara lebih efisien, seperti informasi produk dan garansi ketika pelanggan melakukan login pada situs web tersebut. Sebagai tambahan, situs web ini dapat digunakan untuk mencatat pembelian yang dilakukan pelanggan dan referensi yang dimiliki oleh pelanggan, sehingga perusahaan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan selera pelanggan. Hal ini dapat membuat kegiatan pemasaran dan penjualan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya personalisasi, maka perusahaan dapat menawarkan produk yang tepat kepada pelanggan yang tepat pula. Kemudian ada e-commerce application. Aplikasi e-commerce mengimplementasikan fungsi pemasaran, penjualan, dan pelayanan secara online, biasanya berupa situs web. Dengan adanya aplikasi ini, memungkinkan pelanggan untuk berbelanja melalui sebuah kereta belanja virtual dan melakukan pelayanan sendiri sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi banyak pelanggan dan menghemat biaya yang harus dikeluarkan serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian ada campaign management. Aplikasi campaign management menyediakan otomatisasi terhadap aktivitas dalam kampanye pemasaran, seperti perencanaan produk dan analisis secara online. Aplikasi ini menawarkan aktivitas pemasaran yang lebih tepat sasaran, berdasarkan pada permintaan pelanggan, jadwal, atau sebagai respon terhadap adanya suatu kegiatan bisnis melalui surat langsung, email, kontak center, atau melalui web. Selanjutnya ada web self-service. Kehadiran web memberikan peluang bagi pelanggan untuk melayani diri sendiri. Web self-service merupakan suatu strategi yang menyediakan tool bagi pengguna untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan bagian customer service. Web yang memiliki personalisasi merupakan suatu tool yang mendukung web self-service. Keuntungan dari web self-service bagi pelanggan adalah pelanggan dapat memperoleh tanggapan yang lebih cepat, konsisten, dan terkadang lebih akurat. Kemungkinan untuk memperoleh informasi yang lebih detail,
Kemudian tidak membuat frustasi dan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan. Sedangkan keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah pengeluaran yang lebih rendah dalam memberikan pelayanan lebih tanpa perlu menambah karyawan, kemudian memperkuat hubungan bisnis, dan meningkatkan kualitas yang dapat diberikan kepada pelanggan. Dari beberapa tool yang mendukung self-service, terdapat dua jenis tool yang sering digunakan, yaitu self-tracking dan self-configuration. Self-tracking merupakan sebuah sistem di mana pelanggan diberi kebebasan untuk membuat konfigurasi produk atau jasa seperti yang diinginkan. Perusahaan yang menggunakan tool yang ini bersifat build to order, di mana proses produksi dilakukan jika ada pesanan dari pelanggan dan produk yang dibuat berdasarkan pada spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Customer-Centric Intelligence Application. Customer-Centric Application adalah aplikasi yang mendukung perusahaan dalam melakukan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data pelanggan. Adapun aplikasi-aplikasi dalam aplikasi Customer-Centric Intelligence adalah sebagai berikut. Yang pertama, data reporting dan data warehouse. Pelaporan data menggambarkan informasi yang berhubungan dengan CRM, di mana informasi ini dapat berupa informasi yang masih mentah atau sudah diproses. Hasil pelaporan data ini dapat dilihat dan dianalisa oleh manajer dan analisis. Laporan yang dihasilkan dapat berupa beragam format dan bentuk. Data warehouse merupakan tempat penyimpanan data yang terpusat bagi perusahaan menengah dan besar. Dengan adanya tempat penyimpanan data ini, memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan analisis terhadap data-data, baik yang berhubungan dengan CRM maupun yang tidak berhubungan dengan CRM. Terus yang kedua ada data analisis dan data mining. Aplikasi analisis melakukan otomatisasi terhadap pemrosesan dan analisis terhadap data yang berhubungan dengan CRM. Beberapa alat analisis yang dapat mendukung adalah analisis statistik dan tool pendukung keputusan. Aplikasi analisa melakukan pemrosesan terhadap data yang disimpan dalam gudang data di mana kemudian data tersebut akan dibuat dalam bentuk laporan. Selain itu, aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap kinerja, efisiensi, dan efektivitas dari sebuah aplikasi CRM operasional. Hasilnya harus memampukan perusahaan dalam meningkatkan aplikasi operasional yang menyampaikan aplikasi pelanggan dengan tujuan untuk mencapai tujuan CRM, yaitu dalam memperoleh pelanggan baru dan mempertahankannya. Data mining merupakan aktivitas analisis lainnya yang melibatkan penyaringan data dalam jumlah besar untuk mengungkapkan pola yang sebelumnya belum diketahui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricardo. Dipersilakan. Oke, yang berikutnya adalah beberapa tool atau komponen yang dapat digunakan dalam online networking. Yang pertama ada forum. Penggunaan forum memungkinkan bagi pengguna internet untuk berpartisipasi dalam sebuah diskusi mengenai topik tertentu. Yang kedua ada chatroom. Penggunaan chatroom ini memungkinkan bagi pengguna internet untuk melakukan perbincangan satu pengguna dengan pengguna lainnya, di mana dengan adanya chatroom ini perbincangan antar pengguna dapat dilakukan secara real time. Yang ketiga ada Usenet Group. Usenet Group adalah kumpulan dari diskusi-diskusi yang dilakukan secara online, yang kemudian dikelompokkan menjadi suatu komunitas. Yang keempat ada email newsletter. Penggunaan email newsletter memungkinkan pengguna untuk membaca dan menulis artikel-artikel dengan topik yang diinginkan oleh anggotanya. Tujuan dari newsletter ini adalah untuk membangun hubungan sesama anggotanya. Yang terakhir adalah discussion list. Sebuah discussion list merupakan tool yang akan mengirimkan email kepada alamat email seseorang dan kemudian secara otomatis akan dikirimkan kepada semua orang yang telah mendaftarkan dirinya. Boleh di next. Berikutnya adalah dimensi-dimensi hubungan dalam Customer Relationship Management. Menurut James G. Barnes, hubungan adalah hal yang sangat rumit yang perlu dikelola secara hati-hati
dan selalu membutuhkan keahlian dari orang-orang yang terlibat. Hubungan bukanlah sesuatu yang permanen, melainkan sesuatu yang bersifat jangka panjang. Banyak faktor lain yang terkait dengan penciptaan dan pemeliharaan hubungan yang dekat. Ada beberapa dimensi hubungan menurut James G. Burns untuk merancang kuesioner kepuasan pelanggan. Perlu dijelaskan mengenai dimensi-dimensi yang dilakukan penulis dalam pengukuran kepuasan pelanggan meliputi yang pertama itu adalah reliance atau kepercayaan. Ini adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang ia inginkan pada diri orang lain dan bukan yang ia takutkan. Kepercayaan melibatkan perasaan aman dan yakin pada diri sendiri dan partner. Contohnya adalah menyerahkan tugas kepada partner kerja dan menganggap tidak ada kendala. Contoh keduanya, percaya akan bawahan mengerjakan sebuah tender perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah reliability atau keandalan. Ini merupakan kemampuan untuk memberikan jasa secara akurat sesuai dengan yang dijanjikan. Contohnya adalah kemudahan dalam pembayaran rekening di loket pembayaran PAM. Atau contoh lainnya, pelaksanaan pencatatan di rumah pelanggan PAM. Yang ketiga adalah responsiveness atau cepat tanggap. Ini merupakan kemampuan untuk membantu konsumen menyediakan jasa dengan cepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya adalah kecepatan dan ketanggapan karyawan dalam proses pembayaran. Contoh lainnya, kecepatan karyawan dalam menyelesaikan keluhan pelanggan. Yang keempat adalah two-way communication atau komunikasi dua arah. Ini adalah salah satu hubungan yang baik adalah komunikasi dua arah, yaitu memberikan respon tentang apa yang dialami. Contohnya adalah memberikan tentang keluhan mengenai pekerjaan ataupun memberikan respon yang cepat kepada pelanggan. Yang kelima, empati atau pengertian, yaitu seorang karyawan harus memberikan perhatian secara individual kepada konsumen dan mengerti penuh apa yang diinginkan konsumen. Contohnya adalah sikap petugas teknik pada pelanggan dalam melaksanakan tugasnya, atau kepekaan petugas dalam penerimaan keluhan terhadap kebutuhan informasi. Boleh di next. Berikutnya adalah manfaat Customer Relationship Management. Menurut Ciptono, dalam penerapannya, Customer Relationship Management memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah efisiensi biaya dalam melayani repeat customer. Karena biaya yang dibutuhkan untuk menarik pelanggan cenderung lebih mahal dibandingkan mempertahankan pelanggan lama. Yang kedua, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Adanya kepercayaan dan dukungan dari pelanggan akan menjadi salah satu sumber kekuatan perusahaan dalam mempengaruhi daya saing perusahaan dalam upaya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, kabar positif. Berdasarkan konsep loyalitas, pelanggan yang puas dan loyal terhadap produk atau jasa perusahaan sangat berpotensi untuk menyebarluaskan pengalaman positifnya kepada orang lain. Yang keempat, atau yang terakhir, perusahaan berusaha membangun serta menjalin relasi dengan pelanggan yang bertujuan untuk mendapatkan laba yang lebih melalui penjualan produk dan jasa. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang Tokopedia. Yang pertama kita akan membahas latar belakang dari Tokopedia. Pendiri dari Tokopedia yaitu William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison menghadapi pengalaman hidup dan tantangan yang serupa. Mereka berpikir, untuk menghentikan permasalahan ini, mereka harus melakukan sesuatu untuk memperpendek jurang pemisah antara kota besar dan kota kecil. Pada 17 Agustus 2009, mereka meluncurkan Tokopedia dengan misi pemerataan ekonomi secara digital. Nah, tentunya dalam menjalankan misinya, Tokopedia memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah tingginya urbanisasi yang menggiring barang-barang kebutuhan terkumpul di kota-kota besar. Dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Ini membuat Indonesia sulit untuk melakukan pengembangan infrastruktur secara merata. Para penjual pindah ke kota-kota besar demi pasar yang lebih baik, sementara konsumen memiliki akses yang terbatas untuk mendapatkan kebutuhan. Dalam 13 tahun terakhir, Tokopedia mendorong pemerataan ekonomi digital dengan memotivasi masyarakat Indonesia untuk memulai berjualan secara online. Inisiatif ini dilakukan dengan membangun platform yang memungkinkan setiap orang dapat memulai dan menemukan apapun dimanapun. Baru-baru ini, tahun 2021, Tokopedia membuat sebuah kejutan bagi dunia dengan bekerja sama dengan Gojek.
menjadi GoTo Group. Kombinasi ini menjadi kombinasi terbesar yang ada di Indonesia dan terbesar antara dua perusahaan layanan internet dan media yang berpusat di Asia Tenggara saat ini. Berikutnya adalah tujuan dari Tokopedia. Tujuan dari Tokopedia adalah misi pemerataan ekonomi secara digital, di mana Tokopedia menginginkan para penjual memiliki kehidupan yang lebih baik dengan menjual dan menjangkau lebih banyak pelanggan dengan teknologi yang telah disediakan. Beberapa layanan yang disediakan oleh Tokopedia. Yang pertama adalah layanan e-commerce melalui aplikasi seluler maupun desktop. Layanan e-commerce Tokopedia menyediakan berbagai pilihan produk melalui marketplace, official stores, instant commerce, interactive commerce, dan rural commerce. Yang kedua, logistik dan fulfillment. Tokopedia bekerjasama dengan 13 partner logistik dan fulfillment yang dilengkapi dengan layanan pengiriman di hari yang sama dengan sistem yang terintegrasi. Penjual juga dapat menyimpan produk di gudang pintar yang disediakan Tokopedia yang berlokasi hampir di seluruh Indonesia. Yang ketiga, teknologi periklanan dan pemasaran. Tokopedia menyediakan platform teknologi periklanan untuk membantu penjual mempromosikan bisnis mereka, menarik lebih banyak konsumen, dan meningkatkan penjualan lewat layanan Pay for Performance atau P4P. Advertising, display advertising, dan customized marketing package. Next. Berikutnya adalah pengaplikasian Customer Relationship Management pada Tokopedia. Boleh di next. Pada penelitian yang singkat ini, kami menemukan bahwa pertama-tama Tokopedia dalam fase acquire, yaitu fase pertama dalam Customer Relationship Management. Tokopedia berfokus pada menghilangkan barrier of entry atau halangan untuk masuk melewati penawaran-penawaran yang bervariatif dengan tujuan untuk menarik pengguna baru untuk menggunakan aplikasi Tokopedia. Boleh next. Hal pertama yang dilakukan Tokopedia adalah memberikan penawaran untuk pengguna baru, yaitu parkiran pengguna baru Tokopedia. Untuk pengguna baru yang mencoba pengalaman berbelanja di Tokopedia, ada promo yaitu parkiran pengguna baru, di mana pengguna baru bisa berbelanja dan mendapatkan potongan hingga 100% atau gratis. Selain barang, Tokopedia juga mentraktir pengguna baru dengan diskon pulsa, kupon, belanja hingga 100%, dan juga sistem COD. Boleh di next. Hal kedua yang dilakukan Tokopedia pada fase ini adalah memilih brand ambassador yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Tokopedia sendiri pernah berkolaborasi dengan BTS. Tokopedia sendiri berkolaborasi dengan BTS sejak 2019 dan disambut antusiasme luar biasa. BTS yang dinaungi Big Hit Entertainment terdiri dari 7 anggota, yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook. Yang sukses mendunia dengan berbagai prestasi. Salah satunya meraih nominasi Grammy. Dalam kesempatan yang sama, terpilihnya Blackpink sebagai brand ambassador Tokopedia tidak terlepas dari para anggotanya, yaitu Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa di industri musik. Bahkan, penampilan grup yang dinaungi YG Entertainment ini di acara Tokopedia waktu Indonesia Berbelanja atau WIB TV Show November 2020 yang kemarin juga menarik perhatian penggemar di seluruh dunia. Tokopedia melakukan hal tersebut dengan harapan kolaborasi dengan BTS dan Blackpink dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk terus berjuang menuju ke mimpi, tidak terkecuali di tengah pandemi. Boleh di next. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tokopedia untuk mendapatkan pengguna baru adalah dengan adanya Tokopedia Squad. Tokopedia Squad ini adalah kerjasama Tokopedia dengan selebgram atau influencer seperti Jerome Pauline, Gadgetin, dan lain-lain yang terkenal di bidangnya masing-masing untuk memberikan inspirasi update fashion dan barang-barang yang update masa kini. Untuk memberitahu promo antibasi dan masih banyak lagi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan para calon pengguna dari berbagai kalangan dan sektor industri untuk menggunakan Tokopedia. Boleh di next. Selanjutnya adalah fase kedua, yaitu fase enhance. Tokopedia banyak melakukan pengaplikasian Customer Relationship Management bagi para penggunanya, mau itu penjual maupun pembeli. Boleh di next saja.
Hal pertama yang dilakukan oleh Tokopedia adalah meluncurkan status keanggotaan Tokopedia. Keanggotaan seller Tokopedia memiliki berbagai fitur eksklusif tergantung pada jenis keanggotaannya. Jika seller sebagai power merchant akan mendapatkan penawaran dan promo spesial dari Tokopedia. Sedangkan jika seller sebagai official store, penjual akan memiliki ruang khusus tersendiri untuk brandnya. Contoh dari official store yang ada di Tokopedia adalah seperti Samsung, Lenovo, Asus, Wings, dan masih banyak lagi brand lainnya. Tokopedia menggandeng official store dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna untuk membeli barang di aplikasinya dengan menghubungkan pembeli dengan perusahaan penjual. Boleh di next. Hal selanjutnya yang dilakukan Tokopedia pada fase ini adalah membuat event Waktu Indonesia Belanja atau WIB. Waktu Indonesia Belanja merupakan event promo yang dihadirkan untuk menekan minat belanja masyarakat di Tokopedia. Tokopedia mengadakan promo di berbagai kategori produk, jenis-jenis promo WIB beragam, mulai dari penentuan harga seragam untuk suatu kategori produk. Salah satu contohnya adalah event yang dibuat oleh Tokopedia, yaitu kejar diskon HP dan gadget dengan harga yang cukup fantastis, yaitu hanya dengan membayar Rp75.000 sampai dengan Rp99.000. Dan promo bebas ongkir sepuasnya. Event Tokopedia Waktu Indonesia Belanja ini memiliki format belanja yaitu flash sale. Untuk catatan, flash sale adalah sebuah penjualan dengan konsep siapa yang cepat order, maka yang berhak mendapatkan produk sale tersebut. Pada flash sale ini biasanya jumlah produk yang dijual itu terbatas. Boleh di next. Hal ketiga yang dilakukan Tokopedia adalah dengan meluncurkan fitur yang dapat membantu para penjual di Tokopedia, yaitu fitur Top Ads Tokopedia. Top Ads adalah fitur dari Tokopedia untuk mengiklankan produk atau toko dari penjual. Dengan adanya iklan tersebut, kemungkinan meningkatkan ketertarikan seorang pelanggan untuk mengunjungi toko atau produk para penjual, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari penjualan di toko tersebut. Di sisi pengguna, Tokopedia juga memberikan banyak fitur-fitur menarik seperti program tukar tambah, cash on delivery, Tokopedia affiliate program, Tokopedia top up, dan tagihan, dan Tokopedia Nyam. Boleh di next. Selanjutnya adalah program tukar tambah. Program Tokopedia tukar tambah adalah program terbaru dari Tokopedia yang memungkinkan pembeli untuk melakukan tukar tambah handphone lamanya dengan potongan harga untuk pembelian handphone baru di situs Tokopedia. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niko. Oke, selanjutnya fitur yang disediakan Tokopedia pada fase Ancients ini adalah Cash on Delivery atau COD. COD ini adalah fitur yang memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada kurir setelah barang kita terima. Fitur ini bisa digunakan oleh semua pengguna Tokopedia. Bisa di next. Fitur selanjutnya adalah Tokopedia Affiliate Program. Tokopedia Affiliate Program ini adalah sebuah program untuk mempromosikan produk yang dimiliki oleh penjual dengan membagikan link yang di-generate melalui Tokopedia. Kemudian Anda dapat membagikan ke pengguna lainnya melalui channel sosial media, dan apabila terjual, akan mendapatkan komisi. Anda dapat memperoleh komisi hingga sebesar 10%. Bisa di next. Selanjutnya ada fitur top up dan tagihan. Fitur top up dan tagihan adalah fitur dari Tokopedia untuk membeli atau membayar tagihan sehari-hari secara digital. Contohnya seperti top up pulsa, paket data, listrik, tiket pesawat, uang elektronik, tagihan internet dan TV kabel, pajak, zakat, dan banyak lagi. Pembayaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan Tokopedia. Bisa di next. Dan yang terakhir dalam fase enhance ini adalah Tokopedia Nyam. Tokopedia Nyam adalah sebuah program Tokopedia khusus untuk seller yang berjualan makanan dan minuman, untuk berjualan secara online dan menjangkau pasar yang lebih luas. Berbagai macam makanan menarik dapat ditemukan di Tokopedia Nyam, mulai dari makanan ringan, makanan siap saji, makanan manis, minuman, kopi, bahkan es krim. Semua program. Selanjutnya pada fase ketiga adalah fase retain. Tujuannya untuk melakukan yang terbaik bagi kepuasan para penggunanya
dan mempertahankan para pengguna bagi Tokopedia. Dengan demikian, Tokopedia pada fase ini memunculkan fitur-fitur yang tujuannya untuk mempersaring seorang pengguna untuk membuka Tokopedia dan menggunakannya. Kemudian hal pertama dalam fase ini adalah status membership Tokopedia. Status membership adalah status member pengguna Tokopedia yang diperoleh melalui transaksi. Semakin sering pengguna bertransaksi, atau semakin tinggi transaksi pengguna, maka semakin tinggi status membership yang diperoleh. Pengguna dapat naik level membership dengan menyelesaikan salah satu progres, seperti total pembayaran dan jumlah transaksi. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada Tokopedia Care. Tokopedia Care ini merupakan salah satu customer service yang dimiliki oleh Tokopedia. Tokopedia Care adalah tempat untuk para pengguna melakukan laporan terkait gangguan yang dialami pengguna. Akses Tokopedia Care ini cukup mudah, yaitu dengan melewati tombol setting. Untuk menggunakannya, Tokopedia Care menggunakan fitur chat yang cukup mudah digunakan, sehingga interaksi dengan customer service bisa menjadi lebih nyaman dan maksimal. Tokopedia Care ini juga memanfaatkan Artificial Intelligence atau AI di dalam fitur chat untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan. See you next. Selain Tokopedia Care, fitur lain yang tersedia adalah invoice transaksi. Fitur customer service ini bisa digunakan bagi para pengguna yang memiliki kendala saat bertransaksi. Fitur terakhir pada customer service Tokopedia adalah pusat resolusi, di mana Tokopedia mengkhususkan fitur ini jika terjadi sebuah kendala antara penjual dan pembeli. Fitur ini dianggap cukup memuaskan karena Tokopedia selalu menekankan bahwa resolusi yang diberikan adalah win-to-win solution. Artinya, Tokopedia akan selalu mencoba untuk memberikan solusi yang menguntungkan bagi penjual dan pembeli yang memiliki kendala tersebut. Bisa di next. Kemudian selain hal-hal yang sudah disebutkan di atas, demi menjaga loyalitas penggunanya, Tokopedia juga menawarkan bentuk apresiasi kepada pelanggan setia, yaitu dengan memberikan loyalty gift. Loyalty gift biasanya diberikan dalam bentuk giveaway ataupun cashback yang diberikan secara berkala. Salah satu contoh program loyalitas Tokopedia adalah Toko Points. Toko Points merupakan program loyalitas berupa poin yang dapat ditukarkan dengan kupon menarik dan dipakai untuk program-program Tokopedia lainnya. Pembeli dapat memperoleh points dengan mengikuti program-program menarik Tokopedia, seperti Tokopedia Seru dan program lainnya. Terdapat 3 keuntungan yang dapat diperoleh dari penukaran Toko Points. Yang pertama adalah jurus potong sakti, yaitu potongan langsung saat berbelanja. Yang kedua ada jurus 10 pukulan, yaitu Toko Points dapat ditukarkan dengan Rp10. Dan yang terakhir ada jurus hemat berlipat, yaitu promo cashback yang lebih banyak. Bisa di next. Selain loyalty gift, untuk mempermudah pembeli dalam mencari barang yang tepat, Tokopedia juga memiliki fitur sort dan filter. Fitur sort atau urutkan bisa digunakan untuk mengurutkan produk berdasarkan harga terendah hingga harga tertinggi. Hal ini mempermudah pengguna berbelanja sesuai kebutuhan dan anggaran yang mereka miliki. Sementara dengan menggunakan fitur filter, pembeli bisa memilih area lokasi penjualan terdekat agar biaya pengiriman lebih murah. Selain itu, pembeli juga dapat mengatur batas harga minimum hingga maksimum sesuai anggaran yang sudah ditentukan. Bisa di next. Tokopedia juga memiliki fitur kategori dan search, di mana fitur kategori memungkinkan pengguna untuk mencari produk berdasarkan klasifikasi atau sektornya, sehingga pengguna tidak kesulitan untuk mencari produk. Terdapat juga fitur search untuk mencari produk yang diinginkan pengguna berdasarkan kata kuncinya, baik itu nama produknya, nama store, maupun jenis produknya. Next. Tak lupa Tokopedia juga memiliki fitur notifikasi bagi para pengguna yang mendownload aplikasi Tokopedia. Fitur tersebut berfungsi untuk memberikan pemberitahuan tentang event serta informasi seputar Tokopedia. Jadi next. Untuk menarik pengguna berbelanja,
hal lain, seperti hal-hal yang awalnya ingin dibeli, Tokopedia juga memunculkan penawaran-penawaran atau promosi menarik pada halaman utamanya dengan homepage banner. Homepage banner adalah fitur Tokopedia untuk menampilkan informasi atau rekomendasi produk dalam bentuk banner pada homepage pengguna Tokopedia. Pengguna juga dapat mengecek berkala homepage banner di bagian paling atas platform Tokopedia untuk memperoleh penawaran terbaru setiap harinya, supaya berbelanja online yang dilakukan pengguna menjadi lebih efisien. Jadi next. Selanjutnya, Tokopedia juga meluncurkan program di bidang pertelevisian atau streaming dengan Tokopedia Play. Tokopedia Play hadir sebagai wadah hiburan untuk menikmati tayangan seru seperti live shopping, olahraga, memasak, dan berkreasi. Tokopedia Play adalah sebuah streaming platform yang dapat diakses melalui aplikasi Tokopedia. Pengguna dapat menikmati berbagai video menarik mengenai live shopping dengan promo khusus, acara memasak, berkreasi, dan olahraga yang akan ditayangkan secara live ataupun siaran ulang. Pengguna juga dapat membeli langsung produk-produk yang terdapat pada Tokopedia Play. Bisa di next. Selanjutnya adalah fitur-fitur yang disediakan Tokopedia untuk memudahkan para seller. Yang pertama ada Tokopedia Sales Center. Tokopedia Sales Center adalah platform yang diciptakan oleh Tokopedia untuk memfasilitasi para seller Tokopedia dalam melakukan aktivitas penjualan produk mereka. Dengan adanya Tokopedia Sales Center, para seller dapat meningkatkan penjualan dan mengelola toko secara terpusat. Tokopedia Sales Center memudahkan seller dalam mengatur strategi promosi, produk, penjualan, dan laporan keuangan. Bisa di next. Sedangkan yang kedua adalah Toko Member. Toko Member ini adalah fitur khusus penjual official store, di mana setiap toko dapat menjalin hubungan dengan pembeli melalui program membership. Member yang bergabung bisa menikmati berbagai program menarik dan keuntungan eksklusif. Selanjutnya, dipersilakan Galio. Ya, baik. Dengan penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, maka saya akan menyimpulkan tentang pengaruh implementasi Customer Relationship Management pada kemajuan Tokopedia dan memberikan hipotesis-hipotesis kami. Kami sebagai penulis bisa menyimpulkan bahwa pengaplikasian Customer Relationship Management berpengaruh terhadap kemajuan Tokopedia secara langsung maupun tidak langsung. Berpengaruh secara langsung bisa dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh Jakpat. Kami mengutip survei Jakpat pada 2021 yang menyatakan dari 567 responden, sebanyak 91% menyatakan puas dan sangat puas saat bertransaksi di Tokopedia. Tingkat kepuasan konsumen Tokopedia berada di level 4,41 dari skala 1 sampai 5. Sebagai perbandingan, dari 837 responden, tingkat kepuasan Shopee berada di level 4,38 dari 1 sampai 5. Adapun Bukalapak yang baru sukses IPO memiliki tingkat kepuasan 4,2 dari 204 responden. Nah, di sisi lain, berpengaruh secara tidak langsung bisa dibuktikan dengan terus meningkatnya pengguna platform Tokopedia dan jumlah yang tidak menunjukkan pengurangan. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan interview yang dilakukan dengan sang CEO oleh CNA di YouTube-nya pada 4 tahun lalu yang menyatakan pengguna aktif pada saat itu hanya 78 juta. Dan sekarang bisa dilihat bahwa pengguna aktif Tokopedia berjumlah lebih dari 150 juta pengguna. Nah, demikian penyampaian dari kami kelompok 6 kelas K. Jika ada kekurangan pada presentasi kali ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.